Ya, sebenarnya sejauh mana potensi penularan COVID-19 pada anak? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dr. Syahrizal Syarif, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, baik, terima kasih, Mbak Ya, Lucy, ya. ya dokter, saat masa pandemi Iya, masih banyak anak-anak yang berada di luar rumah. Nah, mereka masih bermain di luar rumah. Nah, ini bagaimana nih? Apakah mereka termasuk kelompok yang rentan tertular virus COVID-19? iya, kalau kamu sebut anak-anak bermain di luar rumah itu artinya mungkin usianya di atas 10 tahun ya. Iya. Nah, padahal anak-anak kan kita ada yang balita, yang Mhm, kita baik, anak-anak yang bermain di yang bermain di luar, masih main-main bola misalnya ya, mhm. tentu saja kita tidak ada satupun ya, anak-anak yang punya kekebalan Mmm, ya terhadap, virus, COVID-19 ya, karena kita belum mempunyai vaksin. mhm, Artinya resiko tertularnya sama saja, baik baik anak-anak maupun orang dewasa, pada mhm, dasarnya sama saja, tidak ada perbedaan risiko. Sepanjang mereka mempunyai kontak dengan orang yang sakit tentu akan menular. mhm. Tapi ada banyak orang tua yang sekarang, berlomba-lomba untuk beramai-ramai maksudnya, untuk menjemur anaknya di pagi hari. Nah, itu termasuk, bagian dari antisipasi menurut mereka. Menurut dokter sendiri, ini Oh, cukup membantu tidak, Dok? iya, enggak apa-apa ya, soal berjemur ya memang kita butuh udara segar juga ya, Mhm, selain efek positif dari sinar ultraviolet ya. mhm, Saya kira baik, tapi tetap harus dijaga ya, anak-anak itu tidak antara anak-anak tentu harus juga menjaga jarak ya, tidak saling dekat gitu ya, apalagi bermain, dengan peluk-pelukan sangat dekat, saya kira itu mhm. kita tidak harapkan melakukan seperti itu. Iya, Dok, kan anak-anak biasanya kan katanya tidak terlalu separah kalau orang tua ya. Nah, ini sebenarnya apa perbedaan fisik, seorang anak-anak yang mendapatkan yang terpapar virus COVID-19 dengan orang tua yang terpapar virus COVID-19, apa perbedaannya? Iya, ini, eee, ada satu hal ya, jadi bahwa ini sebetulnya kalau kita bicara soal risiko penularan, pada dasarnya tidak ada yang berbeda. Mhm, Tapi ketika kita bicara soal tingkat keparahan, kalau dia mmm, terkena mhm, COVID-19, ada perbedaan yang mendasar ya. Ini seperti sebuah, dilema ya. mhm, Di satu sisi, perlawanan dari tubuh kita itu adalah sistem kekebalan. mhm, Nah, pada orang dewasa tentu sistem kekebalannya lebih baik dibanding pada anak-anak. mmm, Tapi ini justru memberikan dampak negatif buat orang dewasa, ya. Karena begitu virus masuk ke dalam tubuh, mhm, ada satu proses sistem kekebalan ya, yang kemudian tadinya ingin membantu melawan virus gitu mhm, ya, ada yang namanya enzim sitokin. Jadi mhm, dia berfungsi untuk meredakan, proses peradangan. mmm, Tapi pada orang dewasa ya, jumlah sitokin ini banyak sekali sehingga kita menyebutnya sebagai banjir sitokin. Nah, mhm, banjir sitokin ini yang kemudian menyeluruh mengenai organ-organ vital kita seperti jantung, lever, ginjal gitu ya, mhm, hati. Nah, ini berdampak akhirnya yang tadinya sistem kekebalan membantu kita bahkan menjadi menyerang organ-organ vital itu. Nah, oke, inilah yang menyebabkan kemudian timbul kerusakan pada organ-organ vital dan kemudian orang-orang dewasa itu meninggal, mmm, terutama tentu orang-orang yang tua. Nah, pada anak-anak respon yang seperti ini yang kurang begitu. mhm, Jadi saya bisa bilang bahwa risiko penularannya anak-anak orang dewasa sama, tapi tingkat keparahannya akan lebih pada orang dewasa, apalagi oke, orang dewasa itu mempunyai penyakit-penyakit penyerta dan usia tua ya, mhm. mereka akan lebih fatal. Sementara kefatalan tidak akan terjadi pada anak-anak ya. Oke, kalau kalau ternyata orang tuanya mengambil solusi,
memvaksin Ya, anaknya, misalnya dengan memberikan vitamin C atau mungkin memvaksin dengan jenis-jenis vaksin yang lain dianggap dapat membantu kekebalan tubuh, kekebalan imun tubuh gitu. Nah ini bagaimana nih Dok? Apakah ini juga termasuk nah, bisa menjadi solusi? bukan. Mohon diperhatikan bahwa vaksin-vaksin yang diberikan pada anak itu vaksin-vaksin yang hanya ya membangun kekebalan untuk penyakit tertentu. Jadi Oke. kalau vaksin difteri hanya untuk difteri, tidak Mhm. ada istilahnya cross immunity ataupun kekebalan silang untuk COVID-19 itu tidak ada, Mmm, ya. Jadi saya kira agak berbeda ya, ya vaksin-vaksin yang diberikan itu mempunyai segmen, perhatian bakteri ataupun virus tertentu, tidak ada hubungannya dengan COVID-19, oke ya. Dok. Baik Dokter Syahrizal Syarif, terima Oh, kasih atas saya ingin penjelasannya. satu baik, sebelum ditutup Iya? saya satu yang ingin saya sampaikan ya. Anak-anak ya, tentu keparahannya kalau, terkena Mhm. tidak parah gitu ya. Iya. Tapi harus diingat bahwa anak-anak bisa menjadi sumber penular untuk Mhm. neneknya atau kakeknya. Betul. Nah ini yang paling penting diperhatikan ya, jangan sampai anaknya nggak apa-apa, nanti kakek neneknya yang Mhm. mengalami tingkat keparahan ya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di dalam keluarga itu ada orang tua atau tidak ya, jangan sampai anaknya Ya, menularkan kepada orang tua ya. ya Baik. itu saya kira perlu diperhatikan. Ya, terima kasih Dokter Syahrizal Syarif.